Oh no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Pojok Hukum Dulur. Tetap membahas masalah wakaf. Ini saya pernah janjikan kemarin ada sekitar 8 episode tentang wakaf. Tidak apa-apa, biar dulur tambah paham, saya juga tambah paham, tambah menguasai tentang pewakafan. Penting sendiri, karena wakaf itu hubungannya dengan amal jariah. Kalau sudah mengatur mengenai, kita bicara tentang amal jariah, adalah amal yang secara terus menerus mengalir tanpa ada putusnya, ditambah lagi dengan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu luar biasa dulu. Jadi saya di sini menyampaikan tentang wakaf. Sekarang ada pertanyaan dulur, bolehkah sebagian tanah wakaf masjid ternyata dialihkan? Jadi masjid ini besar sekali dulur. Dulu tanahnya itu asalnya dari tanah wakaf, dari wakif, lebar sekali, pinggir jalan. Terus sebagian untuk kepentingan umum. Jadi ada pelebaran tanah, pelebaran jalan. Terus akhirnya jadi depan masjid itu dipakai pagar, dibongkar, dipakai untuk jalan umum. Bolehkah seperti itu? Padahal dulu si wakif sebelum meninggal sebelum meninggal dia menyampaikan bahwa ini saya wakafkan berdasarkan akte ikrar wakaf dengan luas sekian-sekian untuk pembangunan masjid dan pendidikan. Tapi di bertambahnya waktu, akhirnya perluasan menjadi pinggir jalan masjid itu, dan sebagian tanahnya dipakai oleh jalan umum. Bolehkah hal itu dialihkan? Saya akan membahas mengenai ini setelah dulur like dan subscribe. Alih fungsi tanah wakaf untuk jalan pada dasarnya adalah harta benda wakaf yang diwakafkan dilarang untuk satu. Kan kalau untuk wakaf kan tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dalam sitaan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, ditukar, atau dialihkan bentuk pengalihan hak lainnya. Itu sudah jelas dalam aturan undang-undang tentang wakaf, undang-undang nomor 41 tahun 2004. Sudah jelas-jelas dan nyata di situ sebutkan. Jadi tidak boleh sebagai jaminan, tidak boleh disita, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Apalagi tidak boleh wariskan, tidak boleh ditukar, apalagi tidak boleh dialih fungsikan dalam bentuk hak lainnya, apalagi untuk jalan. Terus bagaimana dengan pertanyaan seperti ini dulu? Dan menjadi pertanyaan, problem kan seperti itu, padahal sama-sama untuk kemaslahatan, untuk kepentingan umum. Yang satu untuk kepentingan umat, yang satu untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umum. Yang menjadi pertanyaan kan seperti itu. Menarik ini dulu. Ya. Jadi undang-undang ini kan sifatnya aturan. Aturan ini tidak harus saklek dulu. Namun terdapat pengecualian mengenai penukaran harta benda wakaf. Apabila digunakan untuk kepentingan umum, ya, kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan syariah. Ya, itu loh. Aturan hukum itu dibuat seperti itu. Ya kan? Kalau sudah ada aturannya 41 tahun 2004, terus ada peraturan pemerintah nomor
42 tahun 2009 dan instruksi presiden dan sebagainya, masih ada peraturan-peraturan lain yang lebih luas lagi. Jadi tidak harus melaksanakan aturan seperti itu, tapi pengecualian asalkan tidak bertentangan dengan syariat, asalkan bukan untuk kepentingan pribadi, sama-sama untuk kepentingan umum, untuk kepentingan umat. Ya, pengecualian kepentingan umum tadi sesuai rencana umum tata ruang. Kalau tata ruang kan otomatis kepentingan umum, jalan kepentingan umum. Ya, terus untuk apa, mungkin jembatan atau untuk pelebaran untuk pendidikan lainnya dan lain sebagainya. Dan perlu dicatat bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama. Jadi pihak yang RUTE atau kota tadi yang mempunyai kepentingan untuk pelebaran jalan itu mengajukan permohonan dibersamai dengan pengurus yayasan atau pengurus pengelola masjid tadi, dan harus ada izin tertulis dari Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia BWI kalau sekarang, BWI Badan Wakaf Indonesia, dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf tersebut. Jadi kalau seandainya itu tadi untuk pelebaran jalan, ya dipindah lagi, tukar guling seperti itu. Izin tertulis tersebut diperoleh dengan mekanisme nasir atau ahli warisnya atau pengurusnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama atau diwakili oleh yang pengelola tadi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota melampirkan dokumen harta benda wakaf meliputi akta ikrar wakaf, akta penggantian akta ikrar wakaf, sertifikat harta benda, bukti lain kepemilikan harta benda yang sah, seperti itu. Ini ada magrib dulu. Saya singkat saja dulu, ya. Harta yang mau ditukar, harta benda yang mau ditukar, hanya ditukar sebelahnya, itu harus disampaikan juga kepada Menteri Agama tadi. Hasil dari penilaian harta benda tadi akan ditukar oleh penilai pertahanan atau penilai publik. Ya, saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya tidak boleh, ya, tapi berdasarkan Majelis Ulama Indonesia dan juga menurut Menteri Agama, itu Menteri Agama tadi ada aturan-aturan yang pengecualian khusus untuk permasalahan tersebut. Ini karena singkat, karena mungkin break sebentar karena ada adzan di tempat saya mohon dimaafkan. Saya kira singkat, jelas, dan padat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap like, komen, dan share, subscribe. Tombol lonceng juga sebagai langganan untuk Pojok Hukum kali ini. Salam Pojok Hukum.